Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pembelajaran matematika. Kita lanjutkan lagi materinya setelah kemarin kita membahas terkait dengan sifat-sifat dasar bilangan berpangkat. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Semoga kalian masih semangat dan Ibu harap kalian memperhatikan dengan baik-baik. Nah, sebelum masuk ke materinya, coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, pada slide ini terdapat spektrum gelombang elektromagnetik yang biasanya kita jumpai pada mata pelajaran fisika atau IPA. Nah, gelombang ultraviolet memiliki panjang 10 pangkat min 5 cm. Gelombang radio FM memiliki panjang 10 pangkat 2 cm. Berapa kali panjang gelombang radio FM bila dituliskan dalam panjang gelombang ultraviolet? Nah, 10 pangkat min 5 ini adalah pangkat negatif yang salah satu kita pelajari pada pagi hari ini. Mari perhatikan setiap video dengan baik. Yang pertama adalah pangkat 0. Perhatikan pola bentuk pangkat berikut. Terdapat 2 pangkat 3 yang sama dengan 8, ada 2 pangkat 2 yang sama dengan 4, ada 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan ada 2 pangkat 0. Berapa hasilnya? Nah, perhatikan, pada ruas kiri dari atas ke bawah, pangkatnya berkurang 1. Pada ruas kanan dari atas ke bawah selalu dibagi 2. Jadi dari 8 dibagi 2 4, 4 dibagi 2 2, maka kita peroleh nilai 2 pangkat 0 dari 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka hasil 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berapakah 3 pangkat 0, 5 pangkat 0, dan A pangkat 0? Secara umum dapat dinyatakan bahwa pangkat 0, misalkan ada bilangan 3 pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan 0 atau kita tuliskan atau kita simbolkan, A pangkat 0 sama dengan 1. Jika syaratnya adalah A atau bilangan berapapun itu tidak sama dengan 0. Artinya apa? Bilangan berapapun kecuali 0 jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sekarang yang kedua adalah pangkat negatif. Jadi tidak semua pangkat bernilai positif. Beberapa pangkat adalah bilangan bulat negatif. Perhatikan pola bilangan berikut untuk menentukan nilai 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 2. Ada 10 pangkat 3 sama dengan 1000, 10 pangkat 2 sama dengan 100, 10 pangkat 1 sama dengan 10, 10 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat min 1 berapa, atau 10 pangkat min 2 berapa hasilnya. Jadi dengan memperluas pola yang ada, maka hasil yang dapat diperoleh adalah 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 1 dibagi 10, karena setiap ruas kanan itu selalu dibagi 10, sehingga 1 dibagi 10. Hasil dari 10 pangkat min 1 sama dengan 1 dibagi 10. Dan hasil dari 10 pangkat min 2 adalah 1 per 10 dibagi 10 sama dengan 1 per 10 pangkat 2 sama dengan 1 per 100. Pola tersebut apabila kamu kalikan bilangan pokok, pangkatnya naik 1. Sebagai contoh, 10 pangkat 3
dikali 10, maka hasilnya adalah 10 pangkat 4. Sedangkan apabila kamu bagi dengan bilangan pokok, pangkatnya turun 1. Sebagai contoh, 10 pangkat min 2 dibagi 10, maka pangkatnya turun jadi 10 pangkat min 3. Jadi secara umum pangkat negatif dapat dituliskan, misalkan bilangan 5 pangkat min 2 dituliskan jadi bilangan berpangkat positif sama dengan 1/5 pangkat 2. Ada 5 pangkat min 1, berarti kita tuliskan sebagai 1/5 pangkat 1 atau 1/5. Nah, kebalikannya, kalau misalkan ada 1/4 pangkat min 3, maka berubah jadi pangkat positif, yaitu 4 pangkat 3. Jadi simbolnya adalah A pangkat min N bisa ditulis jadi pangkat positif, yaitu 1/A pangkat N. Kebalikannya, 1/A pangkat min N bisa dituliskan menjadi pangkat positif, yaitu A pangkat N. Untuk lebih mudah, saya berikan contoh. Misalkan, tuliskan menggunakan pangkat positif, kemudian tentukan nilainya. Misalkan soal A, 2 pangkat min 4. Soal B, 10 pangkat min 3. Soal C, 4 pangkat min 2. Kita cari hasil pembahasannya. Misalkan yang A adalah yang A, 2 pangkat min 4. Kita rubah jadi 1/2 pangkat 4. Atau kita cari hasilnya adalah 1/2 kali 2 kali 2 kali 2, yang hasil akhirnya sama dengan 1/16. Yang B, 10 pangkat min 3, kita tuliskan sama dengan 1/10 pangkat 3, sama dengan 1/10 kali 10 kali 10, sama dengan 1/1000. Yang C, 4 pangkat min 2, kita tulis sama dengan 1/4 pangkat 2, sama dengan 1/4 kali 4, sama dengan hasil akhirnya 1/16. Sekarang kita ke bentuk akar. Perhatikan ilustrasi berikut. Aulia mempunyai sehelai sapu tangan yang berbentuk persegi dengan luas 900 cm persegi. Supaya indah, Aulia akan menambahkan renda di tepi sapu tangan. Berapa panjang renda yang diperlukan Aulia? Lihat gambar berikut. Jadi untuk membantu Aulia, kita harus tahu panjang sisi persegi agar kita dapat menghitung keliling sapu tangan tersebut. Misal, panjang sisi sapu tangan adalah N cm. Maka Aulia harus menentukan N kali N yang hasilnya sama dengan 900. Dalam hal ini N sama dengan 30. Kenapa? Karena 30 kali 30 sama dengan 900, atau bisa ditulis 30 kuadrat sama dengan 900. Jadi menentukan N sama dengan 30 berarti melakukan penarikan akar dari 900 dan ditulis sebagai akar 900 sama dengan 30. Dengan demikian, Aulia harus menyediakan renda dengan panjang. Kita cari kelilingnya 4 kali N. Jadi 4 kali 30 cm. Hasilnya adalah 120 cm.
Bentuk akar 900 bisa dibaca akar kuadrat dari 900. Jadi, akar kuadrat jika A tidak negatif, maka akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya sama dengan A. Jadi simbol itu disebut tanda akar, digunakan untuk menyimbolkan akar pangkat 2. Jadi ada bentuk akar tidak ada angkanya, itu sama dengan akar pangkat 2. Jadi akar, misalkan ada akar 36 sama dengan 6. Ada min akar 36, hasilnya adalah min 6. Lalu bagaimana dengan persoalan mencari rusuk suatu kubus bila volume diketahui? Maka kita akan dihadapkan dengan bentuk akar yang lain, bukan akar 2 lagi, yaitu akar pangkat 3. Yang dituliskan akar ada nomor 3-nya kecil di atas sebelah kiri. Jadi dibaca akar pangkat 3, itu ada simbol paling bawah. Jadi akar pangkat N secara umum dapat ditulis yang pertama, jika ada A lebih dari sama dengan 0, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Untuk lebih jelas saya berikan contoh soal. Sederhanakan bentuk berikut. Yang A, akar 49, B, min akar 121, C, akar pangkat 3 dari 125. Mari kita simak pembahasannya. Pembahasan untuk yang A, akar 49 sama dengan 7. Kenapa? Karena 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, karena tidak ada angkanya artinya adalah akar kuadrat. Yang B, min akar 121 itu sama dengan min 11. Kenapa? Karena min ada di luar, maka min dalam kurung 11 kali 11 sama dengan min 121. Jadi min akar 121 sama dengan min 11. Yang C, akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Perhatikan sifat berikut, yaitu sifat perkalian akar kuadrat. Jadi, akar kuadrat dari hasil kali adalah sama dengan hasil kali dari masing-masing akar kuadrat. Misalkan ada akar 4 kali 9, itu bisa dipisah atau diuraikan jadi akar pangkat 4 dikali akar pangkat 9. Jadi bisa ditulis secara umum akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B, dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Untuk lebih jelas saya berikan contoh soal. Sederhanakan bentuk akar berikut. A, akar 8, B, akar 500, C, akar 72. Mari simak pembahasan berikut. Untuk pembahasan yang A, yaitu akar 8, cari bentuk yang paling tinggi. Perkaliannya yang salah satunya adalah bisa diakarkan. Jadi akar 4 dikali 2.
bisa diuraikan jadi akar 4 dikali akar 2. Akar 4 bisa dicari yaitu 2. Jadi 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Yang B akar 500 sama dengan cari nilai yang paling tinggi yang salah satunya bisa diakarkan, yaitu berapa? Oh iya ada, yaitu paling tinggi adalah akar 100 dikali 5. Diuraikan jadi akar 100 dikali akar 5 sama dengan akar 100 sama dengan 10 dikali akar 5. Hasilnya adalah 10 akar 5. Yang C, akar 72. Cari salah satu yang bisa diakarkan yang nilainya paling tinggi. Oh, ternyata ada, yaitu akar 36 dikali 2. Diuraikan jadi akar 36 dikali akar 2 sama dengan akar 36 sama dengan 6 dikali akar 2 sama dengan 6 akar 2. Untuk lebih memahami terkait dengan pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar, maka kerjakan latihan soal berikut. Itu tadi video pembelajaran terkait dengan pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Coba kalian pelajari bentuk baku dan pangkat pecahan. Sekian, jika ada salah-salah kata, Bu Ika mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.